Baik, rekan-rekan semua, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Pagi, pagi, pagi. Wah, mana nih nggak ada suaranya? Dari Sumatera bagian utara, sudah ada yang hadir kah? Dari Sumbang Ut, kita absen dulu satu-satu supaya tidak ada yang kelewat. Dari SBU, ada yang sudah hadir? Sumatera bagian utara, Mas Adri ya, Mas Adri. Halo Mas Adri. Atau dari yang lainnya dari Sumatera bagian utara, ada yang sudah hadir? Baik, ke Sumatera bagian tengah, ada yang sudah Ya, hadir? hadir Kang. Maaf ya sambil online ya. Siap, Kang Adri. Baik. Siap, siap. Dari SBT, Mbak Ai ya? Jadi, Oke, baik, Mbak Putri. Dari Hadir, Pak. SBS, ada yang hadir dari SBS? hadir, Mas. Dari SBS, Mbak Yeni, oke. Dari Jakban, ada yang sudah hadir dari Jakban? Jakarta, Banten? Halo, dari Jakban, ada yang hadir? Belum ya? Dari Jawa bagian Barat, ada yang sudah hadir dari JBB? Halo, dari Jawa bagian Barat, ada yang sudah hadir? Belum ya? Dari Jawa bagian Tengah, sudah ada yang hadir dari Jawa bagian Tengah? Hadir, Mas. Wah, ini Mbak Monica baru masuk. Oke, dari Jawa bagian Timur, ada yang sudah hadir? Dari JBT? Halo, JBT, Jawa bagian Timur. Dari Bali Nusra, ada yang udah hadir dari Bali Nusra? Hadir, Kang. Woi, Bang Hijrial, terima kasih udah Kang. hadir. Jos. Jos. Kalimantan, ada yang udah hadir Kalimantan? Halo, Kalimantan, timnya Bang Hendri. Ada yang hadir Kalimantan? Belum ya? Oke, lanjut. Sulawesi, IBT. Sulawesi IBT ada yang sudah hadir? Oke, langsung isi absen aja ya, rekan-rekan semua. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kita diskusi ringan saja, sebentar saja terkait sosialisasi kontraktor safety management system. Bagi rekan-rekan yang belum kenal, mungkin saya Anggara dari tim HSE Icon yang di Cawang. Jadi goal kita pada hari ini adalah memberikan sosialisasi terkait kontraktor safety management system. Nah ini dari teman-teman Cusol juga sudah hadir, Bang Alex sudah hadir ya, makasih Bang Alex dan timnya terkait perwakilan dari pusat yang dimana keterkaitan dengan tender kontraktor yang akan kita hadapi di tahun 2022. Dan kontraktor safety management system ini menjadi persyaratan wajib dan mutlak oleh PLN yang sudah distandarisasi oleh PLN pusat dan diimplementasikan oleh seluruh unit-unit PLN. Tidak terkecuali, baik dari UID, UIW, UIT, P2B, dan seterusnya. Jadi, seluruh unit-unit PLN itu sudah wajib mengimplementasikan kontraktor safety management system. Nah, ini keterkaitannya kenapa dengan kami? Nah, karena ini keterkaitan dengan K3 atau HSE. Nah, kami perlu sosialisasikan. Nah, inilah rekan-rekan semua kenapa kami undang perwakilan dari SBU regional yang nanti mengawal terkait dokumen administratif persyaratan dari sistem kontraktor safety management PLN dari unit-unit terkait di masing-masing SBU regional. Saya perlu jelaskan dulu nanti CSMS itu apa, lalu sekarang tahapannya sudah kemana, dan tentunya rekan-rekan semua yang sudah kontak-kontakan dengan saya, Japri ya, sekarang unit-unit PLN sedang gencar mensosialisasikan ini kepada seluruh mitra vendor atau kontraktornya PLN di masing-masing unit. Termasuk
Icon diposisikan sebagai kontraktor PLN atau mitra PLN atau vendor PLN yang disamakan sejajar dengan mitra atau vendor PLN yang lainnya. Di mana jika nanti teman-teman ingin ikut tender di PLN, di unit manapun, UID, UIW, UIT, P2B, dan seterusnya, itu pasti dalam setiap tender akan mensyaratkan kontraktor safety management system. Nah, ini maka dari itu tugas kami nanti kami perlu sosialisasikan dulu, ini tuh apa sih CSMS? Lalu teman-teman harus apa? Setelah harus apa, dan tentunya nanti goalnya saya mendapatkan apa untuk dapat mensupport teman-teman yang terkaitan dengan tender di masing-masing SBU regional. Oke ya, itu dulu ya. Nanti kalau langsung ada yang mau tanya, silakan langsung tanyakan. Sebelum kita mulai, rekan-rekan semua yang belum mengisikan absen, silakan isikan absen terlebih dahulu supaya nanti dapat terrecord. Dan nanti recording ini pun akan kami simpan di YouTube-nya K3 Channel Icon Plus supaya teman-teman semua dapat mereview kembali kira-kira harus apa, bagaimana, dan goalnya apa. Baik, rekan-rekan semua, diharapkan sudah ada hadir dari seluruh perwakilan SBO regional. Walaupun belum, nanti mungkin bisa diinformasikan, bisa dapat koordinasi secara japri kepada kami. Baik, rekan-rekan semua, CSMS atau Kontraktor Safety Management System. Nah, ini memastikan bahwa kontraktor yang bekerja di perusahaan, nanti pokoknya gini lah, intinya nanti semua kontraktor itu akan di-assessment sebelum melakukan tender. Assessment-nya terkait apa? Terkait K3-nya. Nanti pasti ada banyak pertanyaan nih gitu ya. Kenapa di masing-masing SBU, kenapa tidak di pusat saja dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi kurang lebih ini tujuannya secara materi memastikan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan PLN itu memenuhi standar dan kriteria K3L yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu PLN. Jadi sekian ribu kontraktor PLN sekarang memang sudah ikut registrasi di dalam CSMS PLN. Dan di bulan depan, April, sudah mulai bertahap dilakukan assessment terkait K3-nya, termasuk Icon. Icon pun akan di-assessment terkait K3L-nya. Nanti goalnya apa? Nah, selanjutnya ya. Nah, ini alur tahapan CSMS. Nah, teman-teman semua, ini saya coba jelaskan. Nah, alur tahapan CSMS adalah seperti ini. Kontraktor Safety Management System. Ada risk assessment. Jadi, PLN sebelum melakukan CSMS, mereka melakukan risk assessment. Risk assessment itu dalam setiap tender atau setiap proyek mereka melakukan risk assessment atau assessment risiko. Kira-kira proyek yang akan dia tenderkan mempunyai risiko apa. Lalu setelah itu dia melakukan prakualifikasi. Ini sebelum tender nih. Ya, jadi sebelum proses tender mereka prakualifikasi, yang di dalam prakualifikasi itu mensyaratkan sertifikat CSMS yang dikeluarkan oleh PLN unit-unit terkait. Unit-unit yang mengeluarkan tender tersebut. Dan tugas kita adalah mendapatkan sertifikat CSMS ini. Tentunya di masing-masing SBU pasti banyak bekerja sama dengan unit-unit PLN. Dan di masing-masing unit itu ada asesor-asesor yang berbeda. Jadi tidak terpusat satu di PLN pusat, tidak. UIT saja, UIT JBTG sendiri. Kalau proyeknya dikeluarin oleh UIT Jambali, misalkan gitu ya, itu juga ada asesor sendiri di K3L. Nah, kita semua di SBO regional pasti harus memiliki sertifikat ini. Ini yang kita kejar nih. Tentunya teman-teman semua jangan dulu beranggapan bahwa kami nggak ngapa-ngapain nih. Di HSE Pusat akan selalu mendampingi dan menstandarkan dokumen-dokumen administratif yang teman-teman semua nanti tinggal upload di dalam CSMS tersebut. Itu ya. Oke. Setelah prakualifikasi mereka melakukan seleksi. Nah, CSMS ini skupnya sampai mana? Sudah diprakualifikasi, dapat sertifikat, dilampirkan di dalam tender, sudah selection, lakukan tender, lalu nanti pre-job activity-nya juga dicek. Benar nggak antara administrasi, ini terkait K3-nya ya,
benar tidak antara proses administrasi yang dilampirkan di dalam CSMS sesuai di lapangan. Dan jangan khawatir, teman-teman, nanti kami akan juga dampingi di sini. Asal teman-teman semua infokan ke kami. Karena saking banyaknya unit PLN sekarang, memberikan assessment kepada kontraktor atau vendornya ini berlomba-lomba nih. Semua vendor, semua mitra ikutan cepet-cepetan karena ingin mendapatkan ini. Karena kalau nggak dapat ini, mereka nggak akan ikut bisa tender. Tidak akan bisa ikut tender. Ini khususnya untuk yang tender ya. Bukan penunjukan langsung atau penugasan seperti hanya PLN ke Icon. Khususnya teman-teman Cusol ya. Teman-teman Cusol mungkin ada ada proyek CCTV, ada proyek yang lainnya. Nah, itu diharapkan semua unit yang mengeluarkan nanti terkait tender-tendernya kita akan kejar sertifikatnya. Oke. Lalu setelah prakualifikasi nggak sedikit berhenti. Proyeknya jalan, ini semua checklistnya pun akan diceklis secara K3-nya oleh asesornya. Jadi kalau sekarang teman-teman semua pernah mungkin ikut ya, di teman-teman supporting, ada safety briefing kami lakukan, safety patrol kami lakukan di HSE Icon ke teman-teman SBU Mitra, itu pun akan dilakukan oleh PLN kepada kita. Tentunya nanti kita akan guide teman-teman mitra kita. Nah itu dinilai oleh PLN. Jadi work in progress-nya. Nah ini semakin ketat nih K3-nya PLN nih. Jadi cuman hanya prakualifikasinya, administrasinya, nanti juga di dalam pelaksanaan proyeknya, misalkan dapat proyek pemasangan CCTV gitu ya. Nah itu dalam proses pemasangan CCTV-nya pun semua persyaratan K3-nya harus dilaporkan kepada PLN. Dan itu menjadi penilaian dalam final evaluasi. Final evaluasinya nilainya seperti apa nih dalam pelaksanaan K3-nya. Nah ini yang perlu juga setelah ini kami sosialisasikan lagi kepada teman-teman teknis di lapangan SBU regional. Kalau sekarang teman-teman semua akan mengawal sampai dengan prakualifikasi. Gimana caranya dapetin sertifikatnya dulu. Supaya ini tidak menjadi kendala teman-teman di SBU regional dalam melakukan tender. Pastinya teman-teman SBU regional sekarang sering dapat undangan nih dari unit-unit, dari mana Mbak Diah tadi ya, Puspampro. Pusmanpro ya. Pusmanpro ngundang, minggu lalu juga ngundang dari UIT, ada juga ngundang dari P2B. Nah, mereka ngundang itu berdasarkan list kontraktor-kontraktor yang ada di mereka, di DPT-nya mereka. Gitu. Makanya terus nih, mereka lagi gencar, ditargetkan sampai dengan akhir bulan ini. Diharapkan seluruh kontraktor sudah disosialisasikan dulu. Belum masuk ke dalam proses seleksi, belum. Sosialisasi dulu. Diminta untuk registrasi dulu di dalam aplikasi CSMS, termasuk kita. Nah, maka dari itu, kami butuh bantuan teman-teman semua. Kalau kami di tim HSE akan full support untuk terkait teknis-teknis seluruh persyaratan K3-nya. Tapi yang untuk memonitoring kira-kira, di SBU, SBT ada proyek dengan UIW nih, tapi UIW kok belum sosialisasi ya. Nah, itu yang kita harus proaktif. Jangan sampai nanti pas saat tender, tahu-tahu mereka mensyaratkan, atau kita sebenarnya tertinggal sosialisasinya. Karena setiap unit itu registrasinya berbeda-beda. Ini yang juga yang jadi PR untuk kita semua. Satu SBU mungkin akan punya beberapa sertifikat CSMS yang akan ditandatangani oleh masing-masing unit terkait PLN. Bisa jadi Jawa bagian tengah dapat dari UIT JBTG, ada Puspampro, ada. Itu harus kita ambil tuh semua. Lalu pertanyaan selanjutnya, sertifikatnya berlaku hanya 1 kali tender? Tidak. Sertifikat ini berlakunya 3 tahun memang. Tapi kita harus kejar sekarang. Jadi once dapat Jawa bagian tengah, SBU Jawa bagian tengah, dapat sertifikat dari UIT Jawa bagian tengah, nah itu kita pegang, itu selama 3 tahun bisa ikut tender di UIT JBTG. Nah, kurang lebih gitu. Nah, itu ya. Nah, nanti teman-teman semua yang di sini, khususnya teman-teman yang terkaitan dengan tender, Cusol, kita akan kawalnya sampai dengan prakualifikasinya, dapatkan sertifikatnya. Oke ya. Nah, ini tahapan implementasinya mereka.
Sama seperti tadi ya, ini prosesnya proses administratif dari prakualifikasi, lalu tahapan implementasi teknisnya setelah dapat kontrak, tender, dapat kontrak. Nah, ini juga akan dinilai dari sisi CSMS-nya. Tentunya skupnya sub K3-nya. Nah, ini nanti kita akan sosialisasikan kepada teman-teman teknis ya, teman-teman operasional, aktivasi, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak terkait dengan teman-teman yang terkait administrasi ini. Yang kita akan diskusikan ini dulu nih. Gitu. Jangan sampai nanti kita ketinggalan, tidak ikutan atau tidak registrasi di dalam CSMS-nya unit-unit PLN terkait. Ini kita lewat. Nah, hasilnya, jadi kan ini risk assessment nih. Sudah registrasi di dalam aplikasi CSMS, lalu lakukan risk assessment. Risk assessment itu nanti hasilnya akan apa? Akan menjadi level-level CSMS di Icon Plus, di SBU. Maksudnya gini, tidak mungkin tidak lolos risk assessment. Jadi hasilnya bukan lulus atau tidak, tetapi dapat nilai resiko apa. Jadi kalau kita lihat, contoh PLN itu sudah menetapkan acuan level resiko pekerjaan, bidang distribusi. Kalau kita ikut tender di bidang distribusi terkait transformator kabel TMTR misalkan. Nah, ini harus dapat sertifikasi CSMS dengan level ekstrim. Kalau levelnya kita rendah, penilaiannya kita dapat level assessment-nya medium, kita tidak bisa ikut level tender-tender yang di dalam acuan level resiko pekerjaan itu ekstrim. Maka dari itu, target kita nanti harus intens nih. Kalau kami standby nih di pusat, karena kami juga akan ikutan juga risk assessment di PLN pusat. Untuk nanti dipegang sebagai sertifikasi CSMS kalau teman-teman di pusat dapat tender di PLN pusat. Atau nanti teman-teman Cusol bisa ngelis nih, kira-kira di kita di pusat punya tender mana aja yang dengan PLN. Nah, itu harus intens ikutan. Nanti kita dampingi untuk dapat minimal kita harus dapat level yang paling tinggi supaya kita aman, dapat tender apapun di PLN kita bisa ikutan. Karena kontraktor safety management system-nya sudah level high atau ekstrim. Itu ya. Jadi mereka itu setiap pekerjaan sudah menata nih level resikonya apa saja. Nah, setelah itu kan prakualifikasi. Nah, prakualifikasi inilah yang kita input nih. Di dalam penilaian prakualifikasi itu ada 6 poin. Nah, ini biar kami saja yang menstandarkan. Tugas teman-teman nanti di dalam proses-proses ini, jadi gini, 6 aspek penilaian ini semuanya terkait K3 semua nih, teman-teman semua. Ini terkait standar ISO 45001 kalau secara teori. Jadi bagaimana leadership management komitmen K3-nya di perusahaan. Terus di bawah, pernah di audit, assessment, dan inspeksi tidak. Nah, ini biarkan kami yang menstandarkan. Ya, nanti tapi yang perlu teman-teman ketahui, yang diinput di dalam aplikasi CSMS itu adalah poin-poin ini semua. Ya, ada 6 poin yang akan diinput, dan dari 6 poin ini yang dinilai. Hasilnya akan keluar nilai kita dapat sertifikat CSMS dengan level apa. Gitu. Low, medium, high, extreme. Maka dari itu kita tergantung nih, cara ngisi dan konten isinya sudah benar apa belum. Inilah poin-poin yang tadi disebut dengan 6 poin. Nah, 6 poin ini apa saja yang ditanyakan? Semuanya sudah standar oleh PLN. A. Leadership Management Commitment. Apakah perusahaan mempunyai kebijakan K3LL? Apakah perusahaan ini pertanyaannya sama semua? Baik nanti UIT, UID, UIW, P2B dalam melakukan assessment CSMS kepada kita dan seluruh kontraktornya, pertanyaannya sama. Maka dari itu nanti kami siapkan jawabannya standar supaya teman-teman bisa sedot jawabannya, upload di dalam aplikasi CSMS. Nanti biarkan PLN tim asesornya yang assessment jawabannya, dokumen administrasinya, nanti saat tahapan assessment secara verbal, wawancara, baru kami dampingi. Gitu ya. Tahapannya ya. Ini supaya teman-teman bisa tahu dulu.
Poin-poin ini ada berapa pertanyaan? Ada 40 pertanyaan. 40 poin nanti saya akan tampilkan pertanyaan apa saja. Dan ini sudah masuk ke dalam aplikasi CSMS PLN. Jadi kita tinggal klik isi upload. Nah, dokumen uploadnya apa? Kami akan standarkan, kami akan share OneDrive-nya ke teman-teman supaya bisa diambil sesuai dengan numbering yang ada di sini. A.1, oh lampirannya sudah ada, ambil, upload ke dalam CSMS. Biar nanti kami yang standarkan dan memfilter jawaban ini sudah benar. Dan sekali lagi, seluruh SBU, seluruh unit PLN, pertanyaannya akan sama. Tidak akan berbeda. Ini standar CSMS dari PLN Pusat. Tinggal kita bagaimana caranya ikut intens saja, supaya nggak ketinggalan. Oke. Nah, ini untuk seleksinya. Nanti mereka, kalau misalkan sudah dapat sertifikat kontraktornya, diberikan kepada PT Icon Plus. Nah, gitu kan. Lalu ada alamatnya nih, alamatnya Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Timur, dan seterusnya. Setelah seleksi dapat sertifikat, nah ini bisa dipakai selama 3 tahun untuk rekan-rekan di seluruh SBU regional terkait, itu memakai sebagai lampiran tendernya. Ini sebagai syarat mutlak sana, sudah syarat wajib oleh PLN. Nah, dari itu jangan sampai kita kelewat nih, supaya teman-teman semua nggak bisa tetap ikut tender. Nah, kalau ini terkait tadi implementasinya, nanti dijelaskannya mungkin kepada teman-teman teknis. Yang penting target sekarang adalah mendapatkan sertifikat CSMS-nya dulu dari PLN. Kalau ini nanti kita akan sosialisasikan. Soalnya nanti saat sedia proyek, nanti teman-teman yang menjadi project manajernya itu harus membuat HSE plan, targetnya apa, dan sebagainya. Itu sudah ada standarnya di kami. Nanti biar kami sosialisasikan kepada teman-teman SBU regional selain dari tim yang supporting sekarang. Sekarang tugasnya kita dapetin dulu sertifikasinya. Kalau udah dapat, ikut tender, menang tender, nah baru. Oke ya, ada pertanyaan dari sini? Silakan, pertanyaan dulu. Teman-teman SBU. Angga mau nanya dong. Siap, Bang Alek. Angga, CSMS di PLN ini nantinya itu teman-teman SBU harus request satu persatu ke PLN unit masing-masing ya? Oke. Apakah harus nunggu tender dulu atau tidak nih? Kalau sebelum tender kita udah minta dulu untuk diverifikasi CSMS-nya gitu, bisa nggak ya? Oke, gini. Saya share screen dulu yang satu lagi. Boleh, boleh. Ya. Oke, di sini. Nah ini. Ya. Ini timeline yang diberikan oleh PLN, target mereka. Target mereka terkait implementasi CSMS. Kalau misalkan kami berdiskusi dengan teman-teman PLN gitu ya, ini ada target ini aja nih kelihatan nih, penerbitan sertifikasi CSMS kontraktor. Itu dimulai April sampai dengan akhir Desember. Dan target mereka 50% kontraktor bersertifikat, kurang lebih 30.000 kontraktor. Lalu semester 2 70% bersertifikat CSMS 55.000 kontraktor. Lalu kemarin kami sempat bertanya pada teman-teman PLN di HSE Pusat. Teman-teman PLN, Pak, kalau kami sedang atau akan dalam jangka waktu dekat melakukan tender bagaimana? Silakan submit, Pak. Tidak juga ini memberhentikan seluruh proyek atau tender. Tetapi secara paralel kita bisa membuktikan kita sedang progres. Caranya bagaimana? Caranya kita proaktif. Sudah ada tutorial link terkait aplikasi CSMS nih Bang Alek. Ya. Nanti kami kirimkan juga tutorial seluruhnya. Untuk teman-teman bisa minimal registrasi dulu. Dapat registrasi seperti halnya Mbak Dia hari ini sudah lakukan registrasi ke Pusmampro. Registrasi nama Icon Plus, alamatnya Jawa Tengah. Lalu NPWP-nya pakai NPWP masing-masing SBU regional, bukan pakai NPWP yang pusat. Terus dan lain sebagainya, dapat registrasi. Nah, nanti setelah itu baru kita input di bulan April ya, di bulan April itu prasyarat prakualifikasi CSMS-nya, dokumen-dokumen yang 40 poin tadi. Jadi seperti itu Bang Alek. Gimana Bang? Iya, ya, halo. Berarti harus SBU tuh harus proaktif ya? Ya,
Betul. SBU proaktif. Makanya pasti Karena itu kita nanti tiap SPU ya, SMS itu ya sertifikatnya. betul sekali. Nah, ini pertanyaan bagus nih, teman-teman semua. Kemarin kami sempat mengajukan, Pak, gimana kalau satu sertifikat saja dipakai oleh seluruh SBU regional? Berarti ini menandakan bahwa kita standar. Dari PLN pusat tidak menyetujui, karena dia memberlakukan juga kepada seluruh kontraktornya untuk cabang-cabangnya itu mengikuti assessment CSMS yang dilakukan oleh unit-unit lainnya yang terkait. Jadi kurang lebih kalau secara teknis seperti ini. Biarkan yang assessment CSMS-nya adalah unit terkait di wilayah tersebut. Unit PLN terkait di wilayah tersebut yang akan mengeluarkan tender kepada masing-masing kontraktor di daerah tersebut. Itu tujuannya PLN pusat. Kenapa tidak jadi satu aja ikon atau kontraktor yang lainnya? Yang di pusat satu udah jadi semua. Itu tujuannya mereka secara teknis. Lalu secara administratif, kenapa tidak jadi satu sertifikat untuk seluruh SBU? Ini untuk juga mengakomodir, ini positifnya untuk kontraktor, kalau satu sertifikat CSMS yang dikeluarkan oleh pusat atau ICON dipakai untuk seluruh SBU, jika terjadi dalam tanda kutip sesuatu yang tidak kita inginkan, kecelakaan kerja, amit-amit, di satu wilayah unit itu akan berdampak penilaiannya kepada seluruh SBU regional. Nah, ini kita antisipasi juga nih. Maka dari itu, teman-teman SBU kan banyak ikut tender nih di unit-unit PLN. Nah, pasti akan diundang oleh unit PLN untuk sosialisasi. Nah, saat diundang itu berarti teman-teman ICON pernah ikut tender atau sedang melakukan pekerjaan di unit tersebut. Maka dari itu langsung di CSMS-nya langsung register di unit tersebut, nama bla 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 isi, dapat username. Udah, pegang dulu. Di Puspampro dapat usernya Jawa Tengah, terus kemarin Jawa bagian tengah di mana? UIT ya, kalau nggak salah. UIT dapat nih usernya UIT, oke dapat, udah registrasi. Tanjung Jati B, Tanjung Mas. Jati, sorry ya. Tanjung Jati sudah dapat user, berarti dapat 2 nih registrasi. Nanti ada yang undang lagi. Atau kalau tidak diundang, ingat-ingat kita pernah tender atau sedang melakukan pekerjaan di unit mana nih? Langsung ditanyakan, Pak nggak ada sosialisasi CSMS Pak untuk kami ya? Oh iya ada, oh belum, nah sebagainya. Kalau ada belum ya? Kita boleh registrasi sekarang belum Pak? Registrasi sekarang, karena nanti saat registrasi ada pilihannya. Unit pelaksana assessment, Puspampro, pilih Puspampro. Jadi diharapkan nih teman-teman SBU nih gitu, bisa lebih detail melihat, oh tender di mana aja nih yang sudah kita lakukan. Sudah ada undangan belum? Sudah registrasi belum? Dan lain sebagainya. Walaupun kita juga ketergantungan dengan unit-unit PLN tersebut. Tapi di luar itu sudah kami komunikasikan ke PLN Pusat. Ini tidak memberhentikan proyek. Semuanya berjalan dengan target akhir Desember. Nah, akhir Desember ini sudah semua nih terbitkan ya. Semester 1 50%, semester 2 70%. Tapi secepatnya kita dapat duluan deh gitu. Karena biasa kalau di awal-awal kan asesmennya nggak terlalu inilah. Kalau kemarin diskusi secara verbal ya awal-awal kan asesmennya masih bingung karena mereka juga kan oh yang penting ada administrasinya wah, udah lulus dapat yang tinggi apalagi ikon gitu. Yang penting secara administrasi kita masukin. Itu Bang Alek, teman-teman semua. Ada pertanyaan lagi? Mas Angga, ini teman-teman SBU nggak ada yang nanya. Ya, teman-teman SBU ada yang mau tanya? Nah, ini ya, ini tahapannya nih. Prakualifikasi self-assessment, nomor 1 vendor registrasi dulu. Self-assessment, prakualifikasi. Self-assessment itu kita nginput dokumen-dokumennya apa saja dalam aplikasi. Tadi Mbak Dia sudah mulai nanya nih, Pak, kapan kita mulai upload? Tadi dulu ya. Saya mau cek lagi nih dokumen-dokumennya dari 40 pertanyaan itu, persis harus ada 40 dokumen yang memang benar-benar related. Jangan sampai kita salah. Soalnya target kita mudah-mudahan dapat nilai yang bagus. Supaya sekali assessment kita nggak perlu assessment lagi selama 3 tahun. Verifikasi dokumen, step yang ketiganya nih, oleh mereka ya. Lalu approval berita acara prakualifikasi. Nah ini masing-masing unit. Kita nggak tahu siapa yang assessment-nya. Karena mereka ada punya SKDIR sendiri yang menunjuk orang-orang tertentu sebagai tim.
asesor CSMS. Dan tim asesor CSMS itu nggak cuma dari tim K3, ada tim pengadaannya gitu, ada tim teknisnya, ada tim K3-nya tentunya. Nah, mereka satu tim, mereka yang verifikasi dokumennya benar apa enggak gitu. Mereka yang kasih nilai dan sebagainya. Nah, target kita di awal April nanti kita mulai upload dokumen-dokumennya. Sudah selesai step 4, sukses dapat sertifikat CSMS telah terbit. Nah, ini tahapannya self assessment, verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, yang seperti tadi lah. Berita acara kualifikasinya nanti kita dapat secara tanda tangan, ini registrasinya. Kalau sudah registrasi dapat username dengan password, kita tinggal login. Yang penting sekarang registrasinya dulu. Ada pertanyaan silakan rekan-rekan semua. Halo, break. Oh iya Mas Angga, itu kalau misal nanti itu kayaknya kan implementasi di semester 2 ya, PLN-nya kayaknya ya. Mulai kencengnya di semester 2 tahun ini ya. Kalau misal nih ada yang belum dapat SMS, apakah kita kena sanksi atau seperti apa? Siap. PLN tidak akan memberikan sanksi, Bang Alek. Tapi kita yang rugi nggak bisa ikut tender. Ya, bisa ikut tender ya. Ya, jadi Potensi loss revenue berarti kan. betul. Jadi di SK pengadaan mereka sepertinya sudah meratifikasi tuh. Di dalam pasal SK pengadaan mereka, pasal persyaratan prakualifikasi itu sudah mencantumkan sertifikat CSMS. Nah, ini jadi masalah buat kita makanya. Harus kita cepat-cepat persiapan dari sekarang. Kalau Bang Alek mungkin nanti koordinasi dengan kami di pusat ya. Karena kita akan kejar dengan PN Pusat sertifikasi CSMS-nya. Nah, tapi kalau Bang Alek punya tender juga di unit-unit terkait di Jakarta atau terkait pusat, nah itu juga coba secara aktif tanyain. Sudah bisa registrasi belum? Registrasi belum? Nah, gitu. Kalau bisa registrasi nanti tinggal registrasi di aplikasi CSMS-nya. Itu Bang Alek. Kalau sampai akhir tahun kita nggak dapat, nggak bisa ikut tender di PLN. Tadi kan kalau saya dengar penjelasan Mas Angga itu template pertanyaan CSMS itu kan semua unit PLN sama ya. Ya, betul. Kurang Ini lebih dia sama kan. pertanyaannya. Nah, nanti ini perlu kita share ke teman-teman SBU sih nanti ya, supaya kalau nanti mereka daftar, mereka cara menjawabnya apa-apa harus sama dengan ini gitu. Setuju, Bang Alek. Nah, ini sekarang Mas Angga lagi proses yang untuk pusat ya? Nah, kita bareng-bareng. Saya belum juga proses, baru registrasi. Karena bulan April nanti, baru kita upload dokumen-dokumennya. Gitu. Nah, jadi teman-teman semua, ini adalah daftar pertanyaan yang ada di aplikasi nanti. Ini interpretasi skornya. Jadi nanti di aplikasi ada pertanyaan, apakah saudara mempunyai, pilih nomor 2, di-upload dokumennya. Kita pilih yang ini, apakah perusahaan saudara telah melakukan setup penenakan sistem jaringan 3? Sudah. Nanti tugas kami nih di HSE Pusat, itu membuat standar dokumen sesuai poin-poin ini. Supaya teman-teman semua mudah uploadnya. Nggak perlu baca lagi, udah aja pokoknya. A.2, oh nanti saya kan udah bikin kayak gini nih. Bentar ya. Nah, ini. Ini Bang Alek. Nah, ini sama nih. Ya, nanti saya share nih kalau kami sudah yakin nih tim HSE bahwa ini dokumen sudah bisa diupload ke teman-teman semua. Misalkan yang tadi A, leadership and management commitment. Buka A1, A2, A3, A4. Nah, ini tinggal dibuka. Upload semua. Nanti kalau udah upload, submit. Upload, submit. Tinggal nunggu undangan dari mereka untuk dapat dilakukan assessment. Nah, tapi ini kita mulai nanti di April untuk upload dokumennya. Minggu depan lah ya. Minggu depan kita akan coba upload sama-sama. Nah, nanti dari
daftar hadir yang sekarang di input, teman-teman mohon di daftar hadirnya diisi ya. Nanti kan ada emailnya. Nah, daftar hadirnya ini nanti kita akan email link Google Drive-nya. Supaya teman-teman semua bisa ambil jawaban-jawaban itu suka di-input. Ya, paling sekarang yang harus dilakukan adalah itu, registrasi dulu. Ya, registrasi di CSMS-nya dulu. Yang membedakan antara pusat dengan SBO regional adalah nanti alamat, lalu NPWP. Nah, kemarin saya sudah tanya sama teman-teman PLN pusat, teman-teman semua. NPWP itu tidak bisa dipakai berulang untuk cabang-cabangnya. Mereka sedang benahi aplikasinya. Jadi NPWP yang dipakai diharapkan adalah NPWP di masing-masing SBO regional. Jangan salah masukin NPWP. Karena kalau sudah dimasukin NPWP yang pusat, nanti kami tidak bisa registrasi. NPWP itu unik, jadi kalau sudah dipakai orang tidak akan bisa dipakai lagi. Kalau misalkan teman-teman semua ada kesulitan terkait misalkan ada update, nah ini aplikasi unik nih. Aplikasi ini tidak bisa ngupdate oleh kita. Jadi kalau kita udah salah input, harus diupdate atau diedit oleh PLN pusat. Maka dari itu mohon diisinya pelan-pelan. Itu ya, ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Ini pertanyaannya yang nanti kita upload. Halo, Bang Alek, pelan suaranya nih. Ya, Mas Angga, timeline dari tim HSE untuk menyelesaikan ini sebagai template kapan? April ya? Ya, jadi nanti akhir minggu ini kita selesaikan nih. Jadi akhir minggu ini semua yang ada di sini, nah ini ya, ini kan lampiran CSMS nih. Ini sudah sesuai dengan nomornya ya, 14, 15, 16, 17. Jadi kan sama dengan aplikasi yang diuploadnya. Nanti akhir minggu ini kita selesaikan. Jadi teman-teman semua bisa sedot nih jawaban-jawaban ini, lampiran-lampiran ini untuk bisa diupload di aplikasi CSMS. Itu Bang Alek ya, rekan-rekan semua ya. Oke, thank you. Oke ya. Nah, mohon teman-teman semua koordinasi ya, maksudnya ngobrol dengan kita nih. Gitu. Jangan sampai nanti ketinggalan gitu. Ada satu SBU, memang kan karena banyak mungkin tendernya di SBU, di unit-unit PLN terkait SBU tersebut, maka dari itu dan kelewat. Nah, itu. Ini yang harus kita proaktif. Jangan sampai nanti tahu-tahu, lah belum ikutan registrasi di unit A gitu, PLN, padahal di situ ada tender kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Termasuk juga yang di pusat, Bang Alek, mohon dibantu kalau kira-kira ada yang di list di unit PLN, khususnya PLN mana yang belum registrasi, nanti kasih tahu. Sementara yang kami lakukan, kami sedang registrasi untuk ikutan tender di PLN pusat. Di PLN pusat. Kalau untuk yang unit lain nih kami belum tahu nih, ikutan tender nggak ya, misalkan kamu ikutan tender nggak ya di UID Jatim gitu. Kami kan nggak tahu. Gitu. Silakan teman-teman semua, ada yang tanyakan lagi? Kalau timeline kami ikut dari PLN timelinenya, tapi secepatnya memang harus bisa selesai. Nah ini ya, timelinenya kan ini. Nah, ini. Nah ini timelinenya. Teman-teman semua, implementasi prakualifikasi SMS kalau menurut timeline itu ada verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan ke lokasi kerja kontraktor. Ini menurut tahapannya PLN. Gitu. Tapi kalau kami sih melihat mungkin bisa ya, bisa tidak. Gitu. Karena dari sekian banyak kontraktor, ribuan gitu, dalam satu unit PLN, menurut kami sih hematnya tidak, sepertinya tidak akan sampai ke situ. Gitu. Tapi yang penting dokumen aja kita betulin. Tapi mungkin 3 tahun mendatang, iya mungkin ya. Karena 3 tahun mendatang, setelah ini jalan, 3 tahun mendatang mereka bisa lebih siap lagi. Kalau sekarang kan, ini keburu-buru nih, bulan Maret,
assessment udah, gitu kan. Mereka sudah nih. Jadi masing-masing unit PLN, coba nanti kalau teman-teman bisa berkomunikasi dengan teman-teman PLN unit terkait yang ikut tender gitu ya. Kalau ingin tahu, coba ditanyakan kali-kali. Misalkan contoh gini, Bang Alek ada proyek CCTV misalkan gitu ya, di UID Disjaya gitu ya, misalkan gitu. Coba tanyakan aja ke UID Disjaya. Kalau proyek CCTV itu assessment pekerjaannya levelnya apa ya Pak? Kalau kata dia, oh itu rendah itu, oh rendah. Tapi tetap target kita sih dapatnya yang high, supaya sertifikasinya bisa dipakai di pekerjaan lain di UID Disjaya untuk pekerjaan yang lebih tinggi. Oh itu middle, oh, gitu. Jadi kita bisa tahu. Kita bisa ukur nih kira-kira ya. Gitu teman-teman semua. Ada pertanyaan lagi silakan. Om Rangga bisa di-share link CSMS-nya Om Rangga di room chat. Nih, csms.pln.co.id. Kita buka ya. Nah, ini coba kita buka. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini link CSMS-nya. Nanti teman-teman semua buat akun dulu. Nah, buat akun di sini. Nah, ingat nomor NPWP diisi, nama direktur samakan semuanya kan. Kita satu nama direktur kan. Alamatnya saja beda di masing-masing SBO regional. Dan ini ingat ya, ini akan berulang terus registrasi kepada setiap unit PLN yang kita ikutan tender. Jadi masing-masing unit pasti punya tim asesornya soalnya. Kemungkinan kalau satu SBU punya tender di 5 unit PLN yang berbeda, harus punya 5 sertifikasi CSMS di unit PLN yang berbeda. Gitu. Habis betul. Jadi harus punya 5 akun registrasi di masing-masing. Pilih pendaftaran unitnya, nah ini kita tinggal dipilih nanti. Kalau kemarin misalkan Mbak Diah itu diundang oleh Puspampro, cari Puspampro di sini. Masuk, sub pendaftarannya di mana, kategorinya, nah ini kategori nih, teman-teman semua, kira-kira kategori-kategori ini banyaknya icon di mana? CCTV berarti bagian umum, dan lain sebagainya. Ada transmisi, pembangkitan, proyek, kita kan enggak ya, kayaknya untuk pembangkit banyaknya masalah layanan. Masukin registrasi, udah dapat user. Itu ya, teman-teman semua ada pertanyaan? Registrasi dari sekarang. Ada pertanyaan lagi, teman-teman semua? Silakan. Dari SBU ada pertanyaan? Sumatera bagian utara? Lanjut dulu Kang. Lanjut, siap. Ini informasi mungkin kemarin Kang Adi, suaranya kecil, Kang Adi. Halo, jelas Kang? Nah, ya, jelas. Izin Kang, kemarin baru dapat sosialisasi juga terkait ini Ya. dari PLN UIK Sumatera bagian utara. Nah, ya. Kurang lebih sih sama materi yang disampaikan. Mungkin nanti yang terkait di dalam dokumen-dokumen pendukung terus kemarin pun kalau emang belum lengkap info dari mereka bisa di save dulu di websitenya sebelum disubmit gitu kan ya. Sebelum disubmit sampai nanti ke assessment. Tapi saya belum nyoba juga nanti dari website itu. Terus link itu setiap unit PLN sama semua atau beda-beda ya nantinya? Sama, Kang. Jadi nanti seperti ini, saat nanti mereka registrasi, kita registrasi, ya, mana registrasinya. Misalkan kita registrasi gitu ya. Nah, ini registrasi nih. Lalu unit pendaftaran CSMS-nya mana gitu ya. Nah, nanti ini masuknya ke unit tertentu nih. Misalkan UID Jawa Tengah gitu ya. Ya. UID Jawa Tengah, masukkan kategorinya apa, registrasi. Nah, nanti kita dapat loginnya di situ. UID Jawa Tengah. Jadi kita berhubungan dengan UID Jawa Tengah. Gitu kan?
Berarti kita daftarin dulu semua sesuai dengan alamat yang bagus gitu ya. Betul. Jadi kayak kemarin sudah ada sosialisasi dari PIC mana? prefernya dari mana, Mas? Kira-kira PIC dari tim vendor kan? Ada ya kalau di Sarju gitu ya tim vendor. Heeh. Atau langsung tim fasilitas gitu. Yang biasa kan emang yang ngurusin vendor ya teman-teman ADEP ya di Sarju bidang pemasaran dan penjualan. Ya. Ya boleh. Tadi sih saya coba koordinasi ya. Jadi gini, kalau untuk email nanti kan ada email perusahaan tuh yang dimasukin. Lebih baik emailnya itu jangan email personal. Jadi create email icon yang baru aja. Tadi saya masih belum tahu kalau tadi dipersyaratkan info dari Mbak Dia, email itu harus email Gmail nih, saya bingung nih. Itu dipersyaratkan Betul dari Mas, Pusmam. iya. Itu. Tadi tuh saya juga udah tanya ke Pusman Pro sendiri, katanya untuk yang email korporat itu nggak bisa Mas, jadi diarahkan ke Gmail gitu. Jadi kalau memang mau pakai ke Gmail, mungkin pakai pakai akun Gmail baru gitu. Nah, create akun Gmail baru Oh, ya. berarti create email baru gitu ya. Ya. Khusus buat ini aja gitu. Nah, ya bisa. Misalkan CSMS, SBU, Sumatera Bagian Utara @gmail.com. Nah, nanti tinggal di-maintain siapa yang megang email itu. Kalau PIC, nah ini PIC teman-teman semua, mohon maaf, saya mengundang supporting karena kami juga sebenarnya bingung mau ngundang siapa. Apa ngundang sales, apa ngundang ADEV gitu, apa ngundang, makanya kemarin mohon diundang saja kepada teman-teman terkait di SBU regional yang terkaitan dengan tender gitu ya. Jadi kalau memang nanti teman-teman ADEV yang responsibility atau PIC-nya silakan teman-teman ADEV untuk registrasi. Nanti kalau ada jadi emang responsibility-nya emang di ADEV ya? Di ADEV, oh enggak, siap. Enggak, maksudnya kalau arahan dari HSE pusat? Nah, kalau kami sih ngelihatnya ini di supporting tadinya gitu, dikira. Tapi takut salah ya, teman-teman semua yang Karena lebih tahu di kalau terkait lapangan. tender sih di ADEV gitu ya, kalau terkait tender. Baik. Siap. Oke. Kalau memang dari SBU atau teman-teman lain ada ini terkait dengan di ADEV seperti di Jateng gitu, silakan. Nanti bisa yang alangkah lebih baik dikoordinir oleh satu orang atau satu tim gitu. Jadi jangan banyak yang register. Khawatirnya SBU Jateng misalkan, kalau Mbak Dia aja yang handle untuk registrasi. Jangan ada teman-teman lain supaya nanti pendaftaran di Pusmampro itu tidak 2 kali daftar di Pusmampro gitu. Pendaftaran di UIT misalkan, tidak 2 kali pendaftaran di UIT. Nah, lebih baik seperti itu. Supaya bisa terpusat pendaftarannya, di-maintain-nya oleh siapa, nanti di-upload-nya oleh siapa. Tapi sementara nanti seluruh dokumennya kami emailnya ke teman-teman SPV fasilitas dulu ya. Karena kami nggak tahu nih dengan siapa ADEV-nya, kecuali Mbak Dia yang sudah langsung kontak ke kita. Nanti bisa dibantu untuk diinfokan ke teman-teman ADEV gitu ya. Oke, Kang. Siap. Untuk dokumen. Kang, sama satu lagi, ini terkait registrasinya itu ada deadline-nya kapan nggak sih? Atau nggak sampai dapetin sertifikatnya itu maksimal seluruh rekanannya PLN itu harus terdaftar dan mendapatkan CSMS pada bulan apa misalkan gitu. Ada nggak targetnya gitu? Nah ini Kang, yang tadi sudah di-share. Nah ini ya. Jadi sosialisasinya kan sebenarnya sampai Maret ya. Maret, lalu risk assessment pekerjaan tuh paralel. Jadi si unit-unit ini sambil sosialisasi, mereka sedang merumuskan proyek-proyek ini levelnya apa gitu ya, sampai April. Apakah high risk, middle risk, low risk gitu. Nah, implementasi tahap prakualifikasinya itu dari Maret sampai Desember sebenarnya. Terus ada yang registrasi lagi, ada yang prakualifikasi assessment itu dari mulai Maret sekarang sampai Desember 2022 sebetulnya. Nah, jadi selama tahun 2022 itu terus ya? Di mana kita emang ada kebutuhan tender dengan unit tempat, emang kita langsung harus registrasi di CSMS. Ataupun kita yang tadi dibilang harus proaktif ke unit-unit mana yang udah kerjasama itu udah pernah ada tender dengan icon gitu ya. Nah, ya betul sekali. Kan sama satu lagi. Kalau metode asesmennya seperti apa ya? Nah, ini ada 2 nih. Dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan ke lokasi kerja. Ini menurut aturan mereka. Tetapi
kalau saya melihat ya, kami nih di HSE Pusat melihat bahwa pemetaan tim asesornya itu kan juga dalam satu unit nggak banyak timnya. Misalkan dari Pusmampro gitu ya, paling tidak 10 orang lah asesornya. Dia harus menghandle berapa ratus kontraktor yang masuk dokumennya ke mereka secara aplikasi untuk di assessment. Ya kan? Lalu juga verifikasi lapangan kolokasi kerja. Nah, mungkin mereka akan random. Syukur-syukur kita nggak kena. Kalau kita kena ya akan dikunjungi nanti SBO regional Sumatera Bagian Utara gitu ya. Nah, kalau saat ada kunjungan, mohon koordinasi dengan kita nih nanti gitu. Nanti kami coba eskalasi ke manajemen, ke Pak Faisal atau ke Pak Doni. Perlu dampingi kita nggak gitu. Kalau secara Perlu lah. dokumen, nah kalau Perlu. secara dokumen kan nanti ada online biasanya. Jadi kalau pengalaman kami dengan Bang Alek nih, Bang Alek dengan Bang Cico gitu ya di pusat, itu kalau asesmen Pertamina online. Mereka menanyakan setiap detail dokumennya, lalu bukti-buktinya pelaksanaannya seperti apa. Sampai mereka yakin, mereka kasih nilai. Gitu. Nah, itu verifikasi dokumennya secara online. Itu pun akan dilakukan oleh PLN. Jadi akan ada jadwal nanti nih. Icon SBU Sumatera Bagian Utara verifikasi dokumen ya. Nah, misalkan dari Pusmampro tanggal berapa ikut. Nanti infoin ke kita ikut join. Nanti biar kita yang ngadepin si asesor CSMS-nya di Pusmampro gitu. Sama lah kayak Bang Ale kemarin. Nanti kita yang sama-sama ngadepin mereka. Nah, termasuk juga yang lokasi kerja. Nah, ini harus punya skenario-nya kita nih. Jangan sampai mereka mau datang, kita nggak siap. Gitu. Maksudnya, mereka kan paling tidak melihat PPE-nya, gitu, APD-nya, JSA-nya, WP-nya saat di lapangan. Nah, kita harus skenario kan, kita arahkan ke sini dan sebagainya. Nah, itu yang perlu koordinasi nanti. Gitu kan? Oke, siap Kang. Nuhun informasinya jelas. Thank you. Siap. Nah, balik lagi ke nomor 7, penerbitan sertifikasi CSMS kontraktornya. Itu target mereka semester 1 50%, 30.000 kontraktor. Nah, dibayangkan ya, se-Indonesia Raya banyak nih. Semester 2-nya 55.000 kontraktor, termasuk salah satunya itu. Gitu. Nah, kita harus buru-buru cepat-cepat supaya aman. Kita kan nggak tahu nih, ada unit-unit yang tahu-tahu harus sudah pakai CSMS. Aduh, berat. Kita belum punya kan ribetnya. Sertifikasi. Itu ya, teman-teman semua. Ada pertanyaan lagi? Dari SBT ada pertanyaan? Dari Mbak Ai ada pertanyaan SBT? Lanjut, Mas. Lanjut, siap. Dari SBS, ada yang hadir SBS? Sumatera bagian selatan? Dari Jakban? Ada yang hadir dari Jakban? Jakarta Banten? Jawa bagian barat, ada pertanyaan? Jawa bagian barat? Tadi ada Mbak Monik? Lanjut aja dulu, Mas. Jos, mantap. Jawa bagian tengah, on progress ya. Mbak Nur? Aman, Mas. Oke, Ya. aman. Jawa bagian timur, ada pertanyaan? Mas Andi? Tadi Mas Andi ada ya? Aku sih lanjut, Mas. Oke. Dari Mas Habib ada nggak? Nah, silakan Mas Habib. Legal kontrak. Legal kontrak, silakan Mas Habib. Mau tanya sih ke Mas Andi sih. Kalau Ya. di SBU RJWT itu ada ininya Mas ya, NPWP-nya Mas ya? Ada. Oh ya. Siap-siap, lanjut. Ya. Oke, saya lanjut, Mas. Kalau nggak salah kemarin kan nanya sama teman-teman keuangan ya. Ada 2 NPWP ya, atau NPWP yang di pusat untuk apa Mas Andi ya? PPH atau apa saya nggak ngerti itu. Yang Iya, satu ada itu, 2. Ada 2 ya. Nah, yang satu untuk apa gitu di SBU regional. Gitu. Iya. Nah, nanti yang diinput NPWP-nya NPWP SBU regional Iya, ya. regional. Siap. Lalu dari Bali, Mas Hijrial, ada pertanyaan? Halo, Bali Nusra, Bang Hijrial. Kalau nggak ada, ke Kalimantan, ada pertanyaan Kalimantan?
Timnya Bang Henry ada yang ikut nggak nih? Waduh. Sulawesi IBT ada yang hadir dari Sulawesi IBT? Jangan lupa isi absen ya rekan-rekan semua ya. Baik, sementara itu ya dari kami teman-teman semua. Jadi proaktif cari tahu tender apa kalau belum diundang oleh teman-teman unit terkait gitu. Khawatirnya unit terkait ini kelewat nih Icon sebagai kontraktornya. Kurang lebih seperti itu. Dan harusnya di seminggu terakhir, malah 2 minggu terakhir itu pasti banyak undangan dari masing-masing unit PLN untuk sosialisasi. Yang disosialisasikan sama, materinya pun yang saya sosialisasikan ke teman-teman semua sama, timeline-nya sama, standar format yang di-input atau prakualifikasi sama, semuanya sama. Jadi kita sama-sama. Nah, minggu depan ya nanti kami akan informasikan by email, OneDrive yang kita sharing. Nah, mohon maaf sementara mungkin kalau yang saya belum hafal teman-teman ADEV-nya, saya sharing ke teman-teman SVP supporting fasilitasnya ya untuk link OneDrive-nya. Nanti di situ sudah sama numbering-nya sehingga di-input, numbering file-file dokumennya tinggal di-input ke dalam aplikasi CSMS untuk lakukan assessment oleh teman-teman PLN yang terkait. Itu ya teman-teman semua ya. Yang terakhir masih ada pertanyaan nggak nih? Oh ini ada pertanyaan. Selamat sore Mas dari Haris. Registrasi yang mendaftarkan itu dari masing-masing sales yang melakukan tender atau bagaimana? Maaf. Oke. Yang mendaftarkan ini jangan dari setiap sales daftar. Jadi konsep CSMS ini kita Icon diwajibkan mendapatkan sertifikat CSMS. Goalnya itu. Sertifikat CSMS ini mewakili Icon dalam melakukan atau proses tender ke unit PLN. Itu Mas Haris. Jadi kalau misalkan contoh ada tender di PLN pusat, berarti Icon harus punya CSMS yang diakui oleh PLN pusat. Bagaimana cara mendapatkan CSMS di PLN pusatnya? Icon harus melewati assessment CSMS atau K3-nya oleh asesor yang ditunjuk oleh PLN pusat. Nah, Mas Haris, ini nggak nyambung nggak Mas Haris? Halo? Nyambung Mas. Nah, Halo gitu Mas ya. Anggara. Ya, Iya, ya. nyambung. Nah gitu ya. Jadi kalau di SBU Bali, kira-kira SBU Bali ada tender di unit mana aja ya? Nah itu kita harus dapatkan sertifikatnya. Karena nanti di awal tahun 2023 mungkin ya, itu sudah wajib semua nih unit PLN. Saat kita mau ikut tender lagi udah nggak ada lagi. Udah tidak boleh lagi tidak punya, harus punya. Gitu. Nah itu yang kita harus jadi. Jadi kalau yang mau daftar, tadi saran saya diwakili oleh satu orang saja. Personil PIC-nya siapa? Kalau dari ADEV ya ADEV gitu. Kalau dari sales ya satu orang aja sales. Tapi dia yang bisa monitoring kira-kira tender mana aja nih di SBU Bali. Nah, kalau dari Mas Ijrial aja gitu. Jadi sama-sama nanti tinggal di-review bareng. Yang belum dapat sertifikat yang mana ya? Unit mana ya? Kalau kira-kira udah semua, Bali dari UID-nya gitu ya. Dari pembangkitannya, transmisinya udah semua, ya udah aman. Gitu. Nah, baik, terima kasih Mas Anggara untuk informasinya. Siap. Oke ya. Mas Anggara, izin bertanya Mas. Dari mana? Dari dia Mas. Yuk, Mbak Dia. Mas, kemarin ini yang pertama itu registrasi untuk yang PLN TJB, Tanjung Jati B. Itu kan pakai NPWP pusat, Mas. Itu apakah perlu registrasi ulang ya, Mas? Registrasi ulang. Itu sudah saya mintain riset ke PLN pusat. Oh, siap. Siap. Iya, jadi kemarin pilihannya satu, di delete akun atau di update katanya. Terus saya tanya, kenapa kita belum bisa update sendiri gitu. Dia masih sedang perbaikan katanya. Ya sudah kalau gitu minta tolong di-update NPWP-nya. Coba Mbak Dia lihat lagi, login lagi pakai login akunnya Mbak Dia untuk yang PLN mana tuh Mbak Dia lupa.
NPWP-nya sudah berubah apa belum? Karena kemarin Mbak Dia sudah ngirim ke saya kan NPWP yang dari Jateng, saya udah kirimkan ke PN Pusat untuk diupdate NPWP-nya. Jadi setiap kali Mbak Loginnya Dia, jadi pakai tetap yang awal registrasi ya, Mas? ya pakai yang awal registrasi. Oke, terima kasih Mas Anggara. Ya, Mbak Dia. Ada lagi teman-teman semua pertanyaan? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti kita koordinasi ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa japri, bisa ditanyakan terkait aplikasi ataupun terkait dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan. Untuk target dokumen minggu depan, insya Allah kami sudah siapkan standarnya. Kami akan sharing sesuai numberingnya juga, dan teman-teman tinggal upload saja. Nah, ini tergantung dari teman-teman semua ya, mohon dibantu. Gitu. Karena memang ini terkait tender di masing-masing SPU regional. Kami hanya bisa membantu sampai pendampingan, menyiapkan dokumen, pendampingan jika dilakukan assessment, baik online maupun nanti assessment jika diperlukan secara offline. Kami akan full support. Tetapi untuk registrasi, pendaftaran, dan lain sebagainya mohon dibantu. Karena yang lebih tahu teman-teman semua di lapangan. Keterkaitan dengan tender di unit-unit PLN mana saja. Itu ya teman-teman semua. Terima kasih kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan teman-teman semua. Tetap semangat. Kami terbuka untuk selalu berdiskusi. Mudah-mudahan lancar. Tidak ada kendala dan jangan sampai ini menjadi kendala atau loss revenue kalau istilahnya Bang Alek. Gitu ya. Teman-teman semua, terima kasih Bang Alek. Teman-teman semua SBO Regional, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.